Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membawakan materi yang sangat penting dan mendasar, tetapi perlu kita mengerti dan pahami bersama. Ulasan singkat dan praktis ini saya beri judul orang-orang di luar Kristen harus tahu Yesus itu utusan yang berbeda dari semua utusan. Ini bukti-buktinya. Ini merupakan bagian pertama. Saya akan tunjukkan dan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang di luar kekristenan yang selalu gagal paham terkait dengan doktrin ajaran kekristenan. Saya ulangi kembali dan memberikan penegasan yang setegas-tegasnya. Yesus itu utusan yang berbeda dari semua utusan, baik itu sebelum Yesus maupun sesudah Yesus. Itu yang pertama yang harus dimengerti dan dipahami. Saya berharap setelah penjelasan ini Bapak Ibu Saudara dari luar kekristenan untuk tidak gagal paham lagi. Catatan pertama, jangan memaksakan pengertian pemahamanmu menjadi pengertian pemahaman orang-orang Kristen. Kenapa? Istilah atau sebutan bisa sama, tetapi pemaknaan pengertian pemahamannya berbeda sama sekali dengan istilah sebutan yang sama sekalipun. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin tegaskan Yesus yang dipahami oleh orang-orang Kristen dan tidak pernah itu disembunyikan di dalam seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, secara khusus kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah ada ditutupi eksistensi keberadaan Yesus baik sebagai nabi, imam, rasul, raja. Dan bukan hanya itu gelar-gelar sebutan bagi Yesus. Nama bagi Sang Firman yang telah turun menjadi manusia itu namanya Yesus. Saya ulangi kembali, namanya Yesus. Tapi gelar-gelar yang dilekatkan kepada diri Yesus itu sangat banyak. Gelar atau jabatan. Ada nabi, imam, rasul, raja, utusan. Itu merupakan gelar-gelar yang melekat pada Yesus. Itu ada di seluruh Alkitab. Tidak ada yang ditutupi. Orang Kristen pun selama ini tahu tentang hal itu. Bukan pura-pura tidak tahu. Apakah Yesus itu nabi? Yes. Apakah Yesus itu utusan? Ya. Apakah Yesus itu imam? Ya. Apakah Yesus itu raja? Ya. Apakah Yesus itu rasul? Ya. Semua ada dalam Alkitab. Tapi jangan lupa, apakah Yesus itu firman? Ya. Apakah Yesus itu anak manusia? Ya. Apakah Yesus itu anak Allah atau anak tunggal Bapa? Ya. Apakah Yesus itu terang dunia? Ya. Apakah Yesus itu pintu? Ya. Apakah Yesus itu roti hidup? Ya. Apakah Yesus itu gembala yang baik? Ya. Apakah Yesus itu kebangkitan dan hidup? Iya. Apakah Yesus itu Alfa dan Omega? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu guru? Iya. Jadi tidak pernah orang Kristen terusik keimanannya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan adanya jabatan-jabatan atau gelar-gelar tersebut. Jadi jangan salah kaprah. Jangan salah mengerti. Jangan gagal paham. Ini khusus kepada saudara-saudaraku di luar kekristenan. Karena saya melihat banyak yang bergabung
dari luar kekristenan yang berikan komentar. Setelah saya baca komentarnya dan saudara-saudaraku dari pihak Kristen memberikan juga penjelasan-penjelasan. Ada yang memang kurang bermutu, ada yang sudah bagus, ada yang sudah hebat. Tetapi yang jelas saudara-saudaraku dari luar kekristenan yang membuat komentar, saya sangat prihatin. Saya sangat miris untuk membaca komentar-komentarnya. Kenapa? Karena komentar yang dibuat itu komentar yang sama sekali tidak seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Nah, sekarang saya tunjukkan. Saya akan benar-benar membahas Yesus itu utusan yang berbeda sama sekali dibandingkan dengan utusan-utusan lain. Termasuk yang diakui sebagai utusan sebelum kedatangan Yesus, termasuk juga yang diakui sebagai utusan sesudah kedatangan Yesus. Saya menyampaikan ini perlu disclaimer dalam konteks bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab yang diyakini dipercayai oleh orang-orang Kristen. Saya perlu menjelaskan ini. Jadi sangat kasihan saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Kita buatlah komentar begini supaya mereka goyah. Enggak. Orang Kristen tidak akan pernah goyah karena kita tidak pernah menutupi Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, Yesus itu rasul, Yesus itu raja, Yesus itu imam. Enggak pernah kita tutup-tutupi. Tapi hal itu tidak akan mengusik dan mengganggu keimanan orang Kristen mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, raja, junjungan, Gusti, dan juru selamat yang menyelamatkan manusia yang terbuka percaya kepadanya dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Saya ulangi kembali. Ini perlu penegasan. Masalah saudara-saudaraku dari luar kekristenan tidak mau percaya itu urusanmu. Karena masing-masing kita nanti di akhir zaman akan mempertanggungjawabkan kepada hakim yang adil. Siapakah hakim yang adil? Hakim yang adil itu adalah Yesus Kristus. Sebab dialah hakim yang adil. Itu juga diakui oleh kitab suci agama lain selain dari kitab suci agama Kristen. Bahwa Yesus itu nanti di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Kalau dia menjadi hakim yang adil, kenapa tidak terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat sekarang? Nanti jadi terlambat. Itu dia. Nah, sekarang saya akan bahas bagian atau poin yang pertama. Yesus itu adalah utusan yang berbeda dari semua utusan lain. Siapapun utusan yang bisa disebut, Yesus berbeda dari semua utusan lain. Kenapa? Saya bacakan untuk kita Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena kemarin itu saya mendapatkan satu komentar yang dituliskan. Dia tuliskan mulai dari Yohanes bagian awal sampai Yohanes bagian akhir. Dia tulis semua berurut mulai dari pasal 1 sampai pasal 21. Dia tuliskan semua terkait dengan Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, diutus. Nah, mereka pikir kita jadi ragu keberadaan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena Yesus berada dalam posisi sebagai utusan. Nah, saya ikuti pola pikir dari orang-orang yang buat komentar demikian. Benarkah Yesus utusan? Yes, karena banyak kali firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah utusan. Tapi saya mau sampaikan, utusan yang dimaksud menurut perspektif Alkitab bukan seperti makna, pengertian, pemahaman. Utusan yang ada di pikiranmu, di pemahamanmu, di pengertianmu, bukan. Termasuk juga bukan utusan dalam arti di keyakinanmu, di agamamu, atau di kitab sucimu. Ini saya tujukan kepada orang-orang di luar Kristen. Bukan. Kenapa? Perhatikan Yohanes 8 ayat 42. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Sebab apa? Sebab aku di sini adalah Yesus. Sebab aku keluar
dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, ini kata-kata mengutus aku. Ada orang-orang di luar kekristenan langsung mengartikan berarti Yesus itu utusan yang tidak berbeda sama sekali dengan yang mereka percayai sebagai utusan. Karena mereka hanya fokus melihat kata Dialah yang mengutus aku. Kalau utusan berarti ada yang mengutus. Benar, ada yang mengutus. Tapi jangan lupa, Yesus adalah utusan yang ilahi. Kenapa utusan yang ilahi? Karena Dia keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus disebut utusan yang keluar dan datang dari Allah, apakah ini berbicara tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang memiliki umur sekitar 33,5 tahun di dunia ini atau 3,5 tahun pelayanan? Apakah itu yang dimaksud? Tidak. Kalau dikatakan aku keluar dan datang dari Allah, maka ini sudah pasti tidak berbicara tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia. Bukan. Karena kalau keluar, kalau berbicara tentang kemanusiaannya, roh jiwa tubuhnya manusia, yang fisik, yang jasadnya, itu bukan keluar dari Allah, tapi itu keluar dari perut atau dari rahim Bunda Maria. Di sini yang gagal paham orang-orang di luar kekristenan, dan saya akan tunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu utusan yang berbeda dari segala utusan. Karena apa? Karena apa yang diperbuatnya, apa yang digaransinya, apa yang dijaminnya, apa yang dikerjakannya, berbeda dengan semua utusan yang lain. Ini bagian yang pertama. Saya tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Markus 2 ayat 10. Bagi yang bergabung saat ini dari luar kekristenan, kalau engkau ingin terus binasa di dalam dosamu, tidak ada penebus bagimu, tetaplah berkeras dengan keyakinanmu. Karena kami tidak memahami seperti kau pahami. Jangan hanya sepenggal kata utusan, maka utusan ini sama artinya dengan utusan yang kau maksud. Tidak. Berbeda sama sekali. Ada bukti-bukti Yesus sebagai utusan yang ilahi, yang berbeda dari semua utusan. Kita buka Markus pasal 2. Saya tunjukkan, buktikan kepada kita. Markus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari perhatikan, supaya engkau di luar kekristenan jangan gagal paham lagi. Kalau gagal paham, engkau mengeraskan hati, mempercayai sesuatu yang tidak pasti, mudah-mudahan itu urusanmu. Kita menghargai keyakinan orang lain. Tapi kalau engkau menyalahpahami orang-orang Kristen, kita punya hak jawab untuk menjelaskan. Setelah kita jelaskan, engkau mengeraskan hati dalam konsepmu, itu urusanmu. Ya, saya perlu tegaskan ini kepada saudara-saudaraku Kristen, makin diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena keselamatan, garansi, jaminan hidup yang kekal hanya ada dalam Yesus. Karena bukan kita yang mencapai keselamatan, tapi keselamatan dianugerahkan kepada kita melalui karya Kristus yang mati di kayu salib. Jangan lagi berkata nanti Yesus tidak mati di kayu salib, melainkan seorang yang serupakan dengan Dia. Kalau itu keyakinanmu, iya. Tapi kalau engkau paksakan itu ke orang-orang Kristen, kami tidak pernah percaya. Karena menurut fakta sejarah, fakta historis, fakta Alkitab, banyak berseliweran sana sini, bukti-bukti dari sejarah maupun dari Alkitab bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi omong kosong kalau engkau tetap ngotot mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu keyakinanmu, bukan keyakinan orang Kristen. Bukan. Karena memang Yesus benar-benar mati di salib. Iya, Markus 2 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mirip dengan orang-orang di luar kekristenan, selalu curiga dengan Yesus, selalu mencoba mencari-cari kesalahan Yesus. Kan orang-orang sekarang demikian juga, orang-orang di luar Kristen, polemikus sejenis Kainama, Zakir Naik, almarhum Ahmad Dedat, Ihsan Mokoginta. Apalagi dari orang-orang yang tadinya kalangan Kristen beralih keyakinan kepada agamanya yang baru, mereka selalu gagal paham tentang kekristenan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini diprotes oleh ahli-ahli Taurat. Kenapa diprotes? Karena Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau dosamu sudah diampuni, bukan akan diampuni atau kemungkinan diampuni, atau barangkali diampuni, bukan. Tapi Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti garansi, otoritas, power, kuasa itu ada dalam diri Yesus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Inilah pribadi yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia sebagai utusan yang ilahi, utusan yang berbeda dari segala utusan. Yesus memiliki otoritas dan kuasa mengampuni dosa. Saya mau tanya, tokoh mana, nabi mana, rasul mana, raja mana, pemimpin mana, tokoh mana yang memiliki otoritas dan kuasa mengampuni dosa? Makanya jangan salah kaprah. Orang Kristen berkata Yesus utusan, iya, utusan yang keluar dan datang dari Allah. Berbeda dengan utusan lain, keluar dari kandungan ibunya. Beda dengan Yesus, utusan yang datang keluar dari Allah. Bukan berbicara dalam sebatas sedangkal semiskin keberadaannya sebagai manusia. Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Perhatikan baik. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, salah satu gelar Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Saya ulangi kembali. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, itu tetap berlaku bagi orang lumpuh itu. Dosanya diampuni. Tetapi supaya kau tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, maka aku berkata, hai anakku, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya, Yesus mau membuktikan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan bukti. Dia punya otoritas dan kuasa mengampuni dosa. Dia juga termasuk memiliki otoritas dan kuasa atas kelumpuhan orang itu. Hanya dengan berkata, kepadamu kukatakan. Perhatikan baik, ada orang-orang di luar sana berkata begini, tidak mungkin terjadi mujizat keajaiban Yesus tanpa seizin daripada Allah. Saya kasih tahu, di sini tidak ada Yesus berdoa, ya Bapa, tolong kasihanilah, nyatakanlah belas kasihanmu, sembuhkanlah orang ini Tuhan, tolong Bapa. Gak ada. Tapi Yesus berkata dengan otoritas, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi sakit penyakit kelumpuhan pun tunduk kepadanya. Dia buktikan ungkapannya bahwa dia berkuasa mengampuni dosa dengan membangkitkan dan menyembuhkan orang yang telah lumpuh sekian lama ini. Itu dia yang pertama.
Jadi Yesus itu adalah utusan yang berbeda dari segala utusan. Karena apa? Pertama, dia berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan saya untuk orang-orang di luar kekristenan, para polemikus yang merasa lebih cerdas, lebih pintar dari orang-orang Kristen yang sudah saban hari menghidupi Alkitab, saya katakan kepadamu, pantaskah seorang hanya manusia utusan biasa ketika berkuasa mengampuni dosa? Jawab dan renungkanlah di dalam hatimu orang-orang di luar kekristenan. Apakah rasul, apakah raja, apakah imam, apakah nabi yang engkau percaya berkuasa mengampuni dosa? Kalau begitu, Yesus adalah utusan yang ilahi yang berbeda dengan segala utusan yang lain. Itu poin pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Pikirkan, renungkan. Pemikirannya begini. Ya Allah, ya Tuhan, aku selalu salah paham, salah mengerti tentang Yesus. Kalau memang Yesus itu hanya manusia biasa, tapi kenapa kok bisa mengampuni dosa ya Tuhan? Berikan aku penerangan dalam hati dan pikiran, supaya aku jangan sesat di dalam ketidakkebenaran, sehingga akhirnya aku terhilang selamanya, ditempatkan di neraka yang kekal. Coba renungkan, pikirkan. Kami tidak pernah terusik, orang Kristen tidak pernah terusik kalau Yesus sebut nabi, imam, raja, rasul, gak masalah. Tapi Yesus adalah rasul, apostolos, utusan yang berbeda dari semua utusan. Karena Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa, keluar dan datang dari Allah, adalah Yesus yang berkuasa, berotoritas, mengampuni dosa. Mari renungkan baik-baik. Utusan yang kau pahami selama ini, orang-orang di luar kekristenan, apakah utusan yang kau maksud berkuasa mengampuni dosa? Berkuasa atau mengampuni dosa? Kalau tidak berkuasa, berarti berbeda pengertian utusan antara yang ada di otakmu, di pikiranmu, dengan yang di otak, di pikiran orang Kristen. Karena itu jangan sok mencampuri doktrin ajaran orang lain. Kalau kau tidak terbuka percaya menerima Yesus sebagai Lord, Kurios, Tuhan, Juru Selamat, penguasa dalam hidupmu, itu urusan. Tapi kita sudah beritakan. Kiranya renungan singkat ini, pembahasan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih bagi yang sudah pernah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan lain berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.